Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang review buku Syama'il Muhammadiyah atau mengenal pribadi Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang mana hari ini berbicara tentang bab cara bersisir Rasulullah SAW. Di mana kita sebagai pengikut Rasulullah SAW seyogyanya harus mengikuti contoh-contoh atau teladan Nabi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersisir ya atau menyikat rambutnya. Lanjut saja. Hadis yang pertama, Ishak bin Musa Al-Ansori bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku sering menyisir rambut Rasulullah dan saat itu aku sedang haid. Nah, ini kalau di sini ada eh, footnote atau catatan kaki ya, kita coba lihat di mana kita lihat muttafaqun alaih hadis riwayat Al-Bukhari 295 dan Muslim 297 ya. Kemudian yang ketiga, 33 ataupun hadis yang kedua, Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waki memberitahukan kepada kami, Arabi bin Sabih memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Aban, yakni Ar-Rikoshi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya dan menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak. Sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. Nah, sedikit kita akan meng-highlight atau lebih mendalam lagi membahas ini. Rasulullah SAW ya, kita ketahui kalau di bab sebelumnya itu Rasulullah rambutnya seperti sampai ke telinga ataupun ke bahu ya, panjang ya. Kalau kita saat ini bilangnya panjang. Dan sering Rasulullah meminyaki. Kalau kita pakai Gatsby mungkin pakai pomade ya. Nah, sedangkan kalau Rasulullah ada minyak khusus untuk rambut ya, seperti minyak apa namanya eh, virgin oil atau minyak yang sering dipakai Dari eh, itu untuk miring. menebalkan rambut ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW sering menyisir janggutnya. Artinya Rasulullah janggutnya panjang, kemudian kumisnya dipotong ya. Kemudian menutup kepalanya dengan kain. Kalau kita ngomongin sekarang sorban ataupun pakai imamah ya, pakai peci ya, ataupun sejenisnya. Ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sangatlah wangi, ya. Jadi Rasulullah tuh kalau lewat, nah seperti kalau kita pakai minyak wangi, langsung tercium harumnya, ya. Kalau kita lihat, walaupun ya hadis yang disampaikan ini adalah doif secara hukumnya ataupun pandangannya, lemah maksudnya, doif itu lemah. Hadis Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah 3164 dari jalur Yusuf bin Isa dan Al-Baihaqi di dalam Syu'bul Iman 464 dari jalur Arabi didoifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Mukhtasar Asy-Syama'il. Hadisnya lemah ini ya, tapi eh, setidaknya kita mengambil hikmah dari hadis ini. Yang ke-34, Hanad bin Asari bercerita kepada kami Ahwas memberitahukan kepada kami dari Ash'ad bin Abi Asy'atah dari ayahnya dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW selalu suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, ketika menyisir dan mengenakan sandal. Nah, kalau kita lihat Rasulullah kalau misalkan dalam kesehariannya mau pakai pakaian ya, baju apa namanya tangan kanan dulu, kemudian mau pakai sendal kaki kanan dulu ya. Kemudian untuk bersuci, membasuh tangan dan semuanya itu sampai ke selesai itu semuanya dimulai dari kanan. Nah, termasuk dengan menyisir rambut. Rasulullah SAW kan rambutnya panjang ya. Jadi posisinya adalah bagian kanan dulu yang disisirnya, baru di bagian kiri.
Nah, seperti itulah ya Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dalam footnote-nya, muttafaq alaih ya, muttafaq alaih ini artinya ini hadis yang kuat ataupun hadis yang sahih. Hadis Al-Bukhari 168, Muslim 268 masing-masing meriwayatkan dari Al-As atas. 34 ya, hadis yang keempat, Hanad bin As'ari bercerita kepada kami Abul Ahwas eh, oh ini sudah ya. 34 sudah. 35 kita coba lihat. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Hisham bin Hisan, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abdullah bin Mughaffal, dari ia berkata Rasulullah SAW melarang kepada kami untuk merapikan rambut secara berlebihan, kecuali hanya sekali. Nah, maksudnya jangan terlalu lama berkaca, ya, ataupun menyisir rambut, ya secukupnya lah ya. Dan pastikan eh, sisiran kita tuh ya cukup sekali ataupun berapa kali yang memang memastikan bahwa rambut kita sudah rapi. Ya. Untuk saat ini konteksnya kita menyisir rambutnya tidak perlu mungkin terlalu lama ya menghabiskan waktu sehingga mubazir ya. Nah, kalau kita lihat dari footnote-nya, ini di apa kategorikan sahih, artinya kuat. Hadis Ahmad di dalam musnadnya 16839, Abu Dawud 4159, dari jalur Yahya An-Nasai 5055, dari jalur Hisham dan At-Tirmizi di dalam sunannya 1756 dari jalur Al-Hasan. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' 6870 dan Al-Silsilah As-Sahihah 501. Terakhir, dari Al-Hasan bin Arafah bercerita kepada kami, Abdus Salam bin Harb bercerita kepada kami dari Yazid bin Abi Khalid, dari Abul Ala Al-Audi, dari Humaid bin Abu Rahman, dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW hanya mengisi rambutnya sesekali ya, bukan sekali, sesekali, hanya bentar ya. Dan ini adalah wallahu alam ya, kefasihan, kesohihannya eh, untuk rambut. Ini ada dua helai rambut Rasulullah SAW. Benda ini tersimpan di Topkapi Palace Museum Istanbul, Turki ya. Kita eh, dengan apa namanya deskripsi saja sudah membuat kita terbayang ya sebagai yang disebutkan rambut Nabi panjang ya. Nah, ini gambar yang kalau secara pribadi ya karena kita wallah alam ini kan bisa saja apa namanya imitasi ya. Karena kan apa namanya mendeskripsikan rambut Nabi panjang. Mungkin ini gak panjangnya lebih kurang seperti ini ya. Ini contoh. Tapi wallah alam secara kesohihan apakah betul rambut Nabi atau bukan? Yang pasti kalau dari hadis ini menggambarkan rambut Nabi itu panjang seperti itu ya. Sampai-sampai dibawa ke Indonesia itu juga dipertanyakan kesohihannya. Apakah betul rambut Nabi ya? Karena tidak boleh seyogianya bahkan ya kenapa setiap ada katakanlah film ataupun foto tidak pernah melihatkan tampak Nabi ya. Bahkan sampai rambut pun tidak diperkenankan. Nah, karena Rasulullah SAW tidak bisa terbayang kalau untuk saat ini kita sebagai pengikutnya. Tapi cukup untuk dideskripsikan melalui lisan dari sahabat yang telah melihat betapa luar biasanya tubuh Rasulullah SAW dari atas rambut sampai ujung kaki. Nah, tapi kita tetap mengimani bahwa atau mempercayai bahwa rambut Nabi itu panjang itu yang mungkin yang paling penting ya. Untuk tekstur ataupun gambar itu masih dalam perbincangan dan perdebatan. Nah, di sini jelaskan juga hadisnya doif, lemah ya. Hadis Al-Ujulawani di dalam kitab Kashful Kafa 1134 dan Al-Iraqi dalam Al-Mughni Al-Hamli Astari 186. Keduanya mengatakan dalam Asyama'il disebutkan dengan sanad-sanad Hasan dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya dan didaifkan oleh Asy'ikh Al-Albani di dalam Mukhtasar Asyama'il. Jadi dalam bab
eh, Rasulullah SAW menyisir rambut ini perlu kita ketahui bahwa ada adab-adab sebenarnya, adab-adab Rasulullah ketika hendak melakukan menyikat rambut atau bersisir. Salah satunya dengan kalau di zaman kita ini ngadep cermin ya, menghadap kaca, kemudian membaca doa, ya. Doanya Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki. Nah, dengan niat kita karena Allah, kemudian nyisirnya dari sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri, yang memulainya. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat eh, dengan kita mempelajari pribadi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat beliau yang insya Allah akan berjumpa kepada beliau dan akan mendapatkan eh, sebuah pertolongan atau syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Amin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.